Pernah kepikiran enggak sih, kalau lo ngerasa diri lo pinter, kok hidup lo belum kaya-kaya juga? Kayak ada sesuatu yang janggal gitu. Coba bayangin seseorang, kita panggil aja dia si A. Dari kecil prestasinya kinclong terus. Ranking 1 dari SD sampai SMA. Masuk kuliah favorit tanpa drama. IPK mentok di angka 4. Dia lulus dengan predikat cum laude, dapat beasiswa. Pokoknya dia poster boy-nya anak pinter versi masyarakat. Abis kuliah pun hidupnya tetap mulus. Dia diterima di perusahaan besar yang logonya aja udah bikin orang bilang, "Waduh, keren banget kerja di situ." Posisi kerjanya juga bukan asal-asalan. Jabatan cakep, titel profesional, dan kalau ditulis di LinkedIn bisa bikin orang insecure. Intinya, berdasarkan standar umum yang sering dipakai orang buat ngejudge kualitas seseorang, dia ini paket lengkap, pinter, berprestasi, dan kelihatan sukses. Tapi yang bikin aneh adalah hidupnya ya begitu-begitu aja. Gajinya memang besar, tapi pengeluarannya juga ikut-ikutan jumbo. Setiap bulan uangnya lewat begitu saja, seperti numpang lewat. Dia punya rumah, tapi masih dalam status cicilan 2 dekade. Mobilnya bagus, tapi ya kredit 5 tahun. Dari luar terlihat mapan, sukses, dan stabil. Tapi kalau dilihat lebih dalam, kayak ada sesuatu yang kosong. Dia kerja keras, pendapatannya oke. Tapi kenapa rasanya dia nggak benar-benar menikmati hidupnya? Dan satu hal yang jelas, dia belum bisa dibilang kaya. Sekarang, bandingin sama orang lain, kita sebut saja si B. Waktu sekolah dulu, dia bukan siapa-siapa. Nilainya biasa aja. Kadang malah di bawah rata-rata. Bahkan mungkin dia pernah dicap sama guru atau temennya sebagai anak yang kurang pintar. Tapi lucunya, sekarang justru dia yang hidupnya jauh lebih santai dan bebas. Dia punya bisnis di banyak tempat, asetnya bertumpuk, dan yang paling bikin iri, dia punya waktu luang yang melimpah. Dia nggak cuma punya uang, dia punya kendali atas hidupnya. Selama hidup, kita dibentuk untuk percaya kalau kepintaran adalah tiket utama menuju kesuksesan dan kekayaan. Seolah-olah, kalau lo pintar, otomatis hidup lo bakal aman, stabil, dan penuh uang. Tapi kenyataannya, nggak semua orang pintar akhirnya jadi kaya. Terutama mereka yang mengikuti jalur hidup yang paling standar, paling rapi, dan paling normal menurut masyarakat. Jalan yang katanya aman, ternyata nggak selalu bawa ke tempat yang kita kira. Kalau ditanya, cara paling mainstream buat jadi kaya di era sekarang apa sih? Jawabannya sederhana banget. Lu kerja di perusahaan besar, naik jabatan setahap demi setahap, sampai akhirnya lu duduk di kursi VP, head, atau bahkan C-level. Di posisi itu, lo bisa dapetin gaji ratusan juta per bulan, ada bonus tahunan, bahkan jatah saham perusahaan. Itu jalur yang dianggap paling aman dan paling masuk akal buat mencapai kebebasan finansial. Tapi masalahnya, justru orang-orang yang luar biasa pinter sering banget kesulitan buat sampai ke level pendapatan kayak gitu. Kenapa bisa begitu? Jawabannya simple. Bukan karena mereka nggak mampu, tapi lebih ke arah mereka nggak mau naik tangga jabatan corporate. Aneh kan? Harusnya orang pintar itu gampang banget dong dapat promosi, dapat posisi tinggi, dan melesat cepat dalam karier. Logikanya begitu. Tapi realitanya, justru mereka sering mentok di tengah jalan. Sebenarnya, bukan berarti mereka nggak punya kapasitas. Tapi, untuk bisa sukses di dunia korporat, ada satu skill yang jarang disebutkan, tapi super penting. Lo harus punya mental, "Oke, siap bos," alias mental yes man. Lo harus bisa, dalam tanda kutip, mematikan sebagian dari logika dan pendapat lo sendiri. Bukan karena lo nggak punya ide, tapi karena kadang aturan permainan menuntut lo buat setuju aja sama keputusan perusahaan, meskipun di kepala lo rasanya pengen bilang, ini tuh nggak make sense. Contohnya gini, misal lo termasuk orang yang super cerdas. Lo masuk ke ruang meeting, dan atasan lo lagi presentasiin rencana kerja. Ada 10 proyek yang katanya mau dijalanin tahun ini. Karena otak lo jalan cepat, dalam waktu 5 menit saja, lo udah bisa ngebedah semuanya. Dan dari hasil analisis lo, kesimpulannya jelas. 9 dari 10 proyek itu sebenarnya nggak ada gunanya. Nggak efektif, buang tenaga, buang waktu,
dan kemungkinan besar nggak bakal ngasih hasil yang berarti buat perusahaan. Dengan kata lain, secara logika bisnis, project-project itu cuma bikin capek doang. Sekarang, coba bayangin kalau lo ngomong apa adanya di ruang meeting itu. Lo angkat tangan, terus lo bilang, jujur kalau mayoritas proyek itu nggak masuk akal dan hasilnya kemungkinan cuma buang sumber daya. Apa yang bakal terjadi? Jawabannya, ya, karir lo pelan-pelan bakal tenggelam. Karena di dunia korporat, kejujuran yang terlalu blak-blakan, apalagi kalau lo benar, sering kali dianggap sebagai ancaman. Bos lo bisa mikir kalau lo bukan tipe orang yang mendukung keputusan tim. Rekan kerja lo bisa mulai nganggap lo sok tahu, suka ngejudge, atau merasa diri paling pintar di ruangan. Padahal sebenarnya, lo cuma nyampein fakta berdasarkan analisis yang jelas dan logis. Dan disitulah masalah pertamanya muncul. Terus kita masuk ke masalah kedua. Dalam dunia korporat, promosi itu seringkali bukan semata-mata soal performa atau produktivitas. Kenyataannya, ada faktor lain yang jauh lebih dominan, yaitu politik kantor. Untuk bisa naik jabatan, lo harus paham cara mainnya. Lo perlu bisa tampil manis dalam tanda kutip. Lo harus bisa jaga posisi lo, ngerti kapan harus ngomong dan kapan harus diam, dan tahu siapa yang perlu lo dekati. Lo juga wajib bangun hubungan, baik dengan manajer atau atasan, yang suatu saat bisa jadi orang yang nge-vouch nama lo waktu sesi penilaian promosi. Jadi, bukan cuma soal kerja bagus, tapi soal siapa yang mau dan bisa dukung lo naik level. Nah, yang menarik adalah, permainan politik kayak gini masih bisa dijalanin sama orang-orang yang level kepintarannya nggak ekstrem-ekstrem banget. Misal, orang yang IQ-nya ada di kisaran 105 sampai 115. Cukup pintar, tapi bukan tipe yang over analytical. Orang di kategori ini biasanya masih bisa dengan sadar nge-skip logika objektif, pura-pura setuju, dan fokus aja main di strategi sosialnya. Mereka bisa bilang, siap bos, walaupun dalam hati tahu itu nggak optimal, karena mereka paham bahwa di dunia korporat, yang dinilai bukan cuma benar atau salah, tapi seberapa baik lo mainin permainan ini. Tapi beda cerita kalau kita ngomongin orang yang benar-benar pintar. Buat mereka, permainan kayak gitu justru terasa sangat sulit. Kenapa? Karena mereka bisa melihat semuanya dengan sangat jelas, mulai dari kepura-puraannya, ketidakjujurannya, sampai gimana sistemnya itu sebenarnya boros energi dan jauh dari kata efisien. Bagi orang yang tingkat intelijensinya tinggi, politik kantor tuh nggak masuk akal. Mereka mikir, kenapa harus basa-basi? Kenapa gue harus pura-pura setuju sama hal yang jelas nggak optimal? Buat mereka, ikut permainan politik perusahaan itu cuman bikin lelah. Nggak logis, nggak efisien, dan rasanya cuman buang waktu yang harusnya bisa dipakai buat hal yang lebih produktif. Dan ada satu contoh yang cukup terkenal soal ini. Dulu, Google itu punya reputasi sebagai sarangnya otak-otak paling tajam di dunia. Tempat di mana orang jenius nongkrong, debat ide, dan bangun teknologi masa depan. Tapi lama-kelamaan, dinamika di dalamnya berubah. Birokrasi makin tebal, politik makin kuat, dan keputusan perusahaan makin jarang dibuat berdasarkan logika murni. Akhirnya, apa yang terjadi? Ya, orang-orang yang benar-benar jenius itu, satu persatu milih cabut. Mereka nggak tahan terjebak di struktur yang lebih menghargai diplomasi ketimbang kebenaran. Mereka merasa kemampuan berpikir kritis mereka justru jadi beban di sistem kayak gitu. Yang tersisa, bukan yang bodoh, jelas bukan, tapi kelas menengah secara intelektual. Orang-orang dengan IQ sekitar 100-115. Cukup pintar buat nurut SOP, cukup cerdas buat eksekusi pekerjaan, tapi nggak terlalu kritis sampai mempertanyakan struktur atau keputusan yang nggak masuk akal. Dan ya, itu tipe orang yang paling ideal bagi corporate. Pintar, tapi nggak terlalu pintar. Alasan kedua ini sebenarnya lebih dalam dan lebih filosofis. Orang pintar nggak kaya bukan karena mereka nggak bisa kaya, tapi karena mereka sadar kalau jadi super kaya itu sebenarnya nggak se-worth it itu. Ini urusannya sama foresight, kemampuan buat ngelihat jauh ke depan, ngebayangin apa yang bakal terjadi, dan nge-forecast hidup mereka dalam jangka panjang. Orang yang super pintar itu biasanya punya kemampuan yang jarang dimiliki orang lain. Mereka bisa duduk diam, mikir,
Dan dalam hitungan menit, mereka bisa memprediksi atau minimal ngesimulasiin jalur hidup mereka. Kalau mereka mutusin buat kerja keras di jalur karir yang mereka pilih sekarang, di kepala mereka itu kayak ada simulasi hidup otomatis. Misalnya, gambarnya gini. Oke, misalnya nih, gue nge-push diri gue sampai level partner di firma hukum ini. Artinya, gue harus kerja 60 jam per minggu. Gue harus ngorbanin waktu sama keluarga. Gue harus ikut main politik. Gue harus pura-pura setuju sama hal yang sebenarnya menurut gue nggak make sense, alias gue harus matiin sebagian fungsi otak gue. Gue jalanin semua itu selama 20 tahun. Dan ujungnya apa? Gue dapat gaji besar, rumah yang kelihatan mewah, mobil yang kelihatan keren. Nah, setelah ngebayangin itu semua, mereka biasanya bakal sampai ke satu pertanyaan yang sederhana banget, tapi nusuk. Worth nggak sih semua ini? Is the juice worth the squeeze? Atau bahasa kasarnya, apakah hasil akhirnya benar-benar sebanding sama semua pengorbanan yang harus gua keluarin? Dan buat banyak dari mereka, jawaban akhirnya seringkali nggak worth it. Karena dari sudut pandang mereka, hasil akhirnya itu nggak segitu menggiurkannya. Kenapa nggak menarik? Karena mereka ngerti satu hal yang sebenarnya bisa dipahami tanpa harus baca riset super rumit, yaitu konsep yang namanya happiness asymptote. Asymptote itu simple banget kalau dijelasin, itu garis batas. Dan orang pintar biasanya sadar kalau hubungan antara uang sama kebahagiaan itu punya limit. Jadi, setelah kebutuhan dasar lo terpenuhi, lo bisa makan enak, lo punya tempat tinggal yang layak, lo punya sedikit hiburan atau aktivitas seru, uang tambahan setelah itu tuh udah nggak ngasih lonjakan kebahagiaan yang berarti. Punya duit 5 miliar sama 10 miliar, secara hidup rasanya udah hampir nggak ada bedanya. Dan yang paling penting, mereka ngerti satu hal. Ngejar uang terus-terusan itu nggak bakal secara fundamental ngubah cara mereka mengalami hidup. Karena ujungnya ya tetap sama, kita tetap manusia. Kita tetap ngeliat dunia lewat mata yang sama, tinggal di badan yang sama, dan bawa pikiran yang sama. Masalah kita mungkin berubah bentuk, mungkin lebih elegan atau lebih mahal, tapi rasa-rasanya tetap. Ada cemas, ada bosan, bahkan kadang tetap muncul rasa insecure. Jadi ya, ujung-ujungnya mereka bakal balik nanya ke diri sendiri. Serius nih, gua harus kerja 80 jam per minggu buat ngikutin sistem orang lain, cuma buat ngejar sesuatu yang bahkan pas gue dapetin, nanti nggak ngubah apa-apa dalam hidup gue. Dan di titik itu, cara mikir kayak gini adalah perspektif khas dari orang yang bener-bener pintar. Karena mereka nggak tertarik sama jalur kekayaan yang umum dipakai kebanyakan orang, mereka akhirnya sering bikin standar atau jalur kekayaan versi mereka sendiri. Dan biasanya, bentuk kekayaan yang mereka kejar itu jatuh ke dua kategori utama. Bentuk kaya yang pertama adalah kekayaan intelektual. Biasanya, strategi awal mereka itu nyari sesuatu yang secara mental benar-benar bisa nantang otak mereka. Mereka nggak terlalu peduli soal gajinya berapa. Yang penting, bidang atau kerjaan itu punya surface area yang luas, sesuatu yang bisa mereka gali sedalam-dalamnya, dan akhirnya mereka jadiin sebagai karya hidup. Contohnya, bisa jadi peneliti, bisa jadi software engineer yang ngerjain masalah super kompleks, bisa jadi seniman, atau bahkan nulis novel yang beneran mereka dedikasikan bertahun-tahun. Aktivitas kayak gini biasanya ngasih kepuasan batin yang gede banget buat mereka. Kenapa? Karena mereka bisa pakai otak mereka buat ngerjain hal-hal yang rumit. Dan buat tipe orang kayak gini, proses ngulik, nyelesain masalah kompleks, dan nemuin jawaban yang susah, itu justru kerasa fun dan bikin excited. Dan bentuk kepuasan model begini adalah jenis kekayaan yang sebenarnya nggak bisa lo beli pakai uang. Dan percaya atau enggak, konsep kayak gini sebenarnya udah ada sejak ribuan tahun lalu. Ini justru jadi inti dari dua filosofi Yunani kuno yang sering banget orang salah paham, yaitu Stoikisme dan Epikureanisme. Gampangnya gini, buat para penganut Stoik, hal-hal di luar diri lo, kayak gaji, jabatan, status, atau promosi,
itu sebenarnya bukan sesuatu yang layak lo jadiin pusat hidup. Karena semua itu ada di luar kontrol lo. Yang mereka anggap penting itu prosesnya, bukan hadiah akhirnya. Jadi, ketika orang-orang pintar tadi memutuskan buat nggak ngurusin gajinya berapa, dan cuma pengen fokus jadi peneliti yang top, mereka sebenarnya lagi ngejar bentuk kekayaan versi stoik. Kepuasan batin, karena udah ngelakuin sesuatu sampai titik maksimal. Dan tujuan akhirnya adalah kondisi yang disebut ataraksia, yaitu ketenangan batin yang stabil dan dalam. Lalu, ada juga Epicureanism. Banyak orang salah kaprah ngira ini soal pesta pora yang heboh, padahal justru kebalikannya banget. Epicurus percaya kalau kebahagiaan tertinggi itu datang dari hidup yang bebas dari kecemasan. Dan dalam cara pandang mereka, mengejar kekayaan yang berlebihan justru jadi sumber stres paling besar. Lo cemas waktu ngejarnya, dan lo cemas lagi waktu takut kehilangannya setelah dapat. Jadi bentuk kaya yang datang dari proses yang fun, menantang, dan bikin mental stabil tadi, itu justru yang dianggap sebagai kekayaan versi Epicurus. Ini kebahagiaan yang tenang, yang enggak ikut goyang cuma gara-gara pasar saham anjlok. Bahkan Epicurus itu fokusnya ke hal yang sederhana, pertemanan, kedekatan manusia, hidup yang nggak ribet, bahwa kebahagiaan itu muncul saat lo dikelilingi orang-orang terdekat, orang yang lo sayang, dan orang-orang yang genuinely peduli sama lo. Jadi, gimana menurut lo setelah semua penjelasan panjang tadi, ada perspektif lain yang pengen lo tambahin? Dan setelah lo dengar seluruh pembahasannya, menurut lo pribadi, apa sih definisi kayak versi lo sendiri? Coba tulis di kolom komentar. Gue pengen baca juga gimana cara lo ngelihat hidup dan kekayaan. Dan kalau lo pengen ngulik lebih dalam soal makna hidup, cara nemuin arah hidup, atau ngebangun filosofi hidup versi lo sendiri, lo bisa cek video gue yang lainnya. Oke, segitu dulu buat hari ini. Ingat buat tetap jaga kebahagiaan lo, dan jangan lupa hidup dengan penuh kesadaran dan keutuhan. Sampai ketemu lagi, dan makasih banyak udah nonton.